Halo anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak hebat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak hebat semua, hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Materi cerita fiksi yang akan kita pelajari diantaranya yaitu pengertian cerita fiksi, ciri-ciri cerita fiksi, dan jenis-jenis cerita fiksi beserta plot dan melawan tokoh loncengnya ya, yang dibuat oleh pengarang bertujuan sebagai hiburan. Jadi cerita fiksi bukanlah cerita yang nyata. Dari sini cerita fiksi adalah cerita yang berarti cerita fiksi itu diambil untuk mengambil sebagai hiburan. Hiburan seperti apa? Contohnya apa? Ada yang tahu? Dongeng sang kancil itu bisa termasuk. Nah, ini termasuk dari ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama ada apa? Kita kalau materi SBK itu kita mengenal tari tradisional. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, kita lihat dulu video berikut. Kali ini kita akan belajar tentang ragam tarian di Indonesia. Sobat cerdas, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tari? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tari adalah gerakan badan, tangan, dan sebagainya yang berirama. Biasanya diiringi bunyi-bunyian, musik, gamelan, dan sebagainya. Setiap tarian memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari terlihat dari unsur-unsur tari. Apa saja ya unsur-unsur tari itu? Ya, unsur utama tari adalah gerak. Sedangkan unsur-unsur yang lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Sobat cerdas, ada dua jenis karya tari. Karya tari yang pertama adalah tari tradisional dan karya tari yang kedua adalah tari kreasi baru. Tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan tari kreasi baru adalah tari klasik yang dikembangkan atau diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Dari sini, ngerti nggak apa perbedaan dari tari tradisional dan tari kreasi baru? Perbedaannya apa? Kalau itu diwariskan itu perkembangan. Iya, tari tradisional itu adalah tarian yang gerakannya dari turun menurun itu masih sama. Sedangkan tari yang kreasi baru adalah gerakan yang sudah dicampur atau diolah menjadi gerakan yang baru. Ini adalah tari tortor dari Sumatera Utara. Sedangkan ini adalah tari topeng dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan yang ini adalah tari legong dari Bali. Nah, dari satu tari tradisional ini, kita lihat perbedaannya ada nggak dalam gambar ini? Apa sih perbedaan dari tari tortor dari Sumatera dan dari tari topeng? Apa perbedaannya? Banyak. Contohnya satunya. Apa itu perbedaannya? Pertama, tata busananya. Kemudian, Tarian. kemudian Pakaiannya. pakaiannya. Gerakannya ada yang beda nggak? Ada. Apanya? Alatnya. Alatnya masih termasuk dengan busananya. Gerakan kaki dan tangannya itulah perbedaan dari contoh tari tradisional di Indonesia. Sobat cerdas, tari tradisional itu memiliki banyak fungsi. Berikut ini ya fungsi-fungsinya, yaitu sebagai sarana hiburan, sebagai sarana komunikasi, ditarikan pada saat upacara ritual adat, ditarikan pada saat acara penobatan, atau ketika ada acara kematian, dan juga berisi pesan ajaran kehidupan.
Berikut ini adalah beberapa contoh tari tradisional yang ditarikan pada saat upacara ritual adat. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah tari Sambian Jaran dari Bali. Tari ini ditarikan untuk mengusir roh jahat. Berikutnya, tari ini adalah tari Babukungnya dari Dayak Kalimantan Timur. Tari ini ditarikan sebagai ritual pembersihan hati. Sedangkan yang ini adalah tari Kabukang dari Sumbawa. Tari ini ditarikan untuk menyambut kelahiran bayi. Dan tari yang ini adalah tari Ganjur dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tari ini ditarikan pada saat ritual penobatan belajar. Nah, jika tadi saya sudah memberikan contoh-contoh tari tradisional, sekarang saya akan memberikan contoh tari kreasi baru. Nah, terlihat di sini ada dua buah gambar ya. Gambar yang sebelah kiri adalah tari Garuda Wisnu dari Bali. Sedangkan yang sebelah kanan adalah tari Belibis dari Bali juga. Satu lagi tari kreasi baru dari Bali, yaitu tari Manurawe. Sedangkan tari yang ditarikan oleh 4 gadis cantik ini adalah tari Muri dari Sumbawa. Dan gadis-gadis cantik yang memakai pakaian berwarna-warni ini sedang menarikan tari kreasi baru, yaitu tari Banjar Kemuning dari Jawa Timur. Tadi kan udah Ibu menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia tentang fiksi dan kemudian disediakan tentang ragam macam tarian ada di Indonesia. Kemudian ini ada pelajaran tentang gaya dan gerak. Gaya dan gerak itu termasuk pelajaran apa sih? Ada yang tahu? IPA. Jadi ini adalah penambahan materi video Ibu minta untuk hari ini Gerak dan gaya. Kita akan belajar pelajaran IPA tentang gerak dan gaya. Kita harus paham dulu apa itu gaya. Gaya adalah suatu kekuatan atau tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami perubahan posisi atau kedudukan atau bergerak dan atau berubah bentuk. Gerak adalah perubahan atau perubahan posisi, kedudukan atau tempat dari suatu benda atau makhluk hidup dari posisi atau kedudukan awal. Kita akan belajar tentang hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, kita akan mengamati hubungan gaya dan gerak pada lingkungan sekitar. Kita lihat tabel berikut ini. Gaya itu menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, kelereng awalnya diam dan bergerak setelah disentil. Meja awalnya diam dapat berpindah setelah didorong. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Bola yang melaju kencang akan berhenti setelah ditangkap oleh penjaga gawang.